Tokoh bangsa yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang menggelar konferensi pers selesai menyambangi salah satu tokoh bangsa, Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus, di Perahu Kuno Rembang, Jawa Tengah pada Minggu 12 November 2023. Pada gelaran konferensi pers itu, hadir sejumlah tokoh bangsa seperti Umi Komaria Majid, Alif Iman Nurlambang, Antonius Beni Susetio atau Romo Beni, dan lain-lain. Para tokoh bangsa menyampaikan hasil pertemuannya dengan Gusmus. Mereka juga menyampaikan keresahan terhadap kondisi politik jelang pemilu 2024. Lantas, bagaimana suara para tokoh bangsa ini terhadap pemilu 2024? Alif Iman Nurlambang menyampaikan pada pertemuan itu terdapat beberapa perhatian yang membuat para tokoh bangsa ini melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tadi terdapat dua garis besar pembahasan, yaitu adanya dugaan intervensi dari eksekutif kepada yudikatif serta harapan agar pemilu 2024 bisa digelar secara jujur dan adil. Dua garis besar dalam pertemuan tadi adalah, pertama, penting kiranya kita semua yang memang prihatin dengan situasi sekarang itu gambaran mudahnya sebetulnya sudah sama-sama kita pahami, tapi kalau boleh diulangi adalah situasi ketika demokrasi Indonesia ini diontang-anting gitu ya, diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana bukti-buktinya ditemukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu. Kemudian juga ada situasi lain adalah bahwa ancaman terhadap azas jujur dan adil pemilu yang akan kita lakukan 14 Februari mendatang itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Itu sehingga perlu kiranya ada urun rembuk terus-menerus dari, saya menyebutnya tokoh-tokoh bangsa, ya. Sementara itu, istri Cak Nur, Umi Komaria Majid, juga menyampaikan rasa keprihatinan terhadap kondisi saat ini. Akan tetapi, dia masih memiliki rasa optimisme agar ada perubahan dari kondisi ini. Kekuasaan itu menjadi menjadikan orang tertutup hati nuraninya. Itu yang sangat memprihatinkan saya. Kenapa begini? Tapi saya juga ingat, Cak Nur, bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bersuara. Saya masih menaruh harapan dan optimisme kepada teman-teman, kepada Anda-Anda sekalian, kepada rakyat Indonesia. Marilah kita bersuara untuk mengawal kemajuan masyarakat Indonesia mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Selanjutnya, Romo Beni berpendapat mengembalikan politik jalur peradaban merupakan suatu pilihan. Maka, para tokoh budaya ajak mengambil jalan mengembalikan politik ke jalur budaya. Ya, kami bersyukur karena diterima oleh guru bangsa. Karena kami menemukan kejernihan sumber air kehidupan di tengah krisis nilai, di tengah moralitas publik dan etika politik yang saat ini tidak lagi dikedepankan. Tapi kami punya harapan apa yang dikatakan oleh Gusmus, bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan. Kalau politik jalan kebudayaan, maka politik harus juga dikembalikan kepada kepatuhan dan etika dan moralitas publik. Dan itu yang diharapkan oleh Gusmus, bagaimana perjumpaan itu diperluas untuk semua kalangan
dan mengingatkan para penyelenggara negara dan rakyat harus kembali politik itu jalan kebudayaan, dan itulah politik yang memiliki keadaban. Memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan keadaban ketika kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan, dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaibkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat. Maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teman-teman media. Maka kita mengawal demokrasi ini dengan mengembalikan politik jalan kebudayaan.